Terus terang kalau yang namanya insentif prakerja itu dia banyak banget faktor yang menentukan. Itu nggak cuma gelombang, nggak cuma tanggal. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sorry banget saya baru bisa buat video malam karena pagi seperti biasa Senin sama Selasa saya ada kesibukan teman-teman dari pagi sampai sore hari jam 6. Dan saya prepare mandi makan, akhirnya saya coba call CS Prakerja. Ingat teman-teman, ini waktu Bali. Jadi di Bali itu CS Prakerja itu tutup sampai jam 8 malam. Jadi jam 7 saya coba telepon, kurang lebih 1 jam. Dan hasilnya tidak tersambung teman-teman. Sudah saya coba beberapa kali, tapi tetap hanya sempat tersambung atau tunggu itu hanya sekitar 4 kali. Pada akhirnya tidak tersambung ke CS Prakerjanya. Tapi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang banyak banget tanyakan pada video saya di YouTube, kemudian di Telegram, juga di Instagram, mengenai kabar terbaru seputar prakerja hari ini teman-teman. Jadi saya akan update juga di sini. Yang pertama mengenai insentif, pastinya banyak banget yang nanya, Kak kok belum cair, Kak kok belum diproses. Ada juga yang bilang, Kak sudah cair, terima kasih, Kak sudah masuk ke rekening, walaupun seperti ini keterangannya. Dan juga mengenai survei kepekerjaan yang berubah nama teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, baru tonton ini atau baru pantengin channel ini, atau mungkin sudah lama nonton tapi belum subscribe, please dan silahkan kalian subscribe karena akan banyak banget info terupdate seputar pekerja dari channel ini yang pastinya wajib kalian ketahui. Oke teman-teman, dipastikan nyalakan lonceng dan juga share video ini. Dan juga saya mau remind lagi buat giveaway teman-teman masih running, jadi masih banyak banget yang antusias. Buat teman-teman bisa cek video saya di sini. Itu adalah video giveaway saya yang kedua teman-teman yang saya umumkan pada hari Minggu nanti. Dan hadiahnya lumayan besar teman-teman. Silahkan kalian join ya, nggak ada ruginya sama sekali. Contoh bisa menang dan bisa nambah uang pulsa kalian. Oke? Nah, kita mulai. Jadi yang pertama adalah mengenai insentif teman-teman. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman sudah inbox saya mengenai rekeningnya apa, tanggal berapa, dan ternyata kasusnya apa. Dari yang saya lihat, dari info teman-teman, karena saya nggak bisa call CS, jadi saya berdasarkan informasi dari teman-teman semua ya. Jadi yang bisa saya lihat, saya simpulkan adalah untuk saat ini hanya BNI yang sudah cair teman-teman untuk rekeningnya. Dan teman-teman yang pakai Oppo, cek rekening kalian. Karena baru banget itu sudah masuk untuk Oppo yang tanggal 12 dan juga tanggal 16. Saya yakin juga tanggal lain juga sudah mulai cair teman-teman. Jadi ternyata Oppo sudah mulai mengejar ketertinggalan. Jadi selain BNI, Oppo juga sudah mulai cepat teman-teman untuk insentifnya. Silahkan cek untuk Oppo kalian ya. Dan buat yang belum, tenang dan sabar. Walaupun statusnya sedang diproses, kemungkinan sudah cair seperti ini teman-teman. Walaupun sedang diproses untuk statusnya di dashboard. Oke? Jadi cek berkala, dan sekarang makin bingung lagi saya, nyata nggak cuman bukan Oppo yang terlambat, tapi Oppo pun juga sudah mulai mengejar teman-teman ya. Cek berkala. Jadi selainnya mungkin sekitar beberapa jam sampai 1 hari teman-teman. Dan ini pun yang info itu banyak tanggal 16 dan juga tanggal 19. Saya juga masih agak bingung teman-teman. Karena terus terang kalau yang namanya insentif prakerja itu dia banyak banget faktor yang menentukan. Itu nggak cuma gelombang, nggak cuma tanggal, nggak cuma rekening, tapi juga kelengkapan data kita. Siapa yang lebih cepat datanya lengkap di awal, itu yang lebih cepat diproses teman-teman. Jadi memang nggak terpaku sama tanggal aja, nggak terpaku sama gelombang, dan nggak terpaku sama rekening. Tapi emang kita bisa lihat ya, belakangan ini emang BNI selalu terdepan, walaupun nggak semua yang pakai rekening BNI sudah cair. Itu karena kelengkapan dari data teman-teman semua. Jadi makin cepat kalian melengkapi semua datanya, sertifikat masuk dashboard, terus kemudian lulusan rating nggak ada problem, terus juga nomor selalu aktif, rekening tersambung, data, nama, NIK itu persis sama, nggak ada beda sehingga nggak menghambat untuk proses pencairan insentif teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum cair, ingat selalu pastikan syaratnya semua sudah lengkap, rekening tersambung, terhubung, nomor telepon aktif itu kalau bisa tetap connect dengan sinyal teman-teman. Jangan sampai HP kalian tuh sering nggak aktif atau mungkin di luar jangkauan, mungkin di pedalaman, itu bisa juga menghambat untuk proses insentifnya.
Karena mungkin saja prakerja sedang mengecek nomornya aktif tidak, nyata sedang tidak aktif. Atau bahkan ada yang terblokir, itu sudah kemungkinan besar nggak akan cair untuk insentifnya. Dan buat teman-teman juga, saat kalian sedang diproses untuk insentifnya, ceklah berkala rekening kalian, karena banyak banget teman-teman kita yang sekarang pun, mereka banyak yang bilang itu statusnya nggak berhasil di dashboard prakerja, tapi sudah masuk di rekening. Jadi kalian cek juga rekening yang berkala, teman-teman. Jangan hanya terpaku di dashboard prakerja. Berikutnya buat teman-teman yang memang tanggal 12, 13, 14, tenang, sama seperti reason dari program ini adalah prasabar. Jadi kita harus sabar teman-teman. Kita pastikan semua lengkap, pasti akan cair dan nggak akan hangus teman-teman. Jadi buat teman-teman bersabar. Dan kalau emang ada yang gagal, pasti ada problem. Jadi pasti ada syarat yang kurang, sehingga syaratnya berubah dari sebelumnya sedang diproses menjadi gagal teman-teman. Dalam pengecekan pun setelah saya cek juga banyak, bahkan sampai survei kepekerjaan dalam pengecekan ternyata ada data atau mungkin ada pengecekan ulang dari hasil survei kita, apakah benar semua kita isi atau baru setengah teman-teman. Itu nggak akan lama kok, paling hanya 1-2 hari untuk pengecekannya, dan kalian akan tunggu lagi besok. Biasanya sudah ada perubahan, kembali lagi ke belum diproses, kalau emang tanggalnya belum masuk teman-teman. Jadi kesimpulannya buat insentif adalah kita nggak bisa memastikan tanggal berapa duluan, karena banyak faktor mas itu juga mengenai syarat kita, kemudian juga dari e-walletnya teman-teman. Jadi buat teman-teman bersabar aja, pantau terus. Dan kalau besok pun saya bisa call dengan CS Prakerja, pasti saya akan tanyakan mengenai hal ini, dan juga saya akan tanyakan mengenai insentif tahap 4 punya gelombang 1, 2, 3 yang sama sekali nggak gerak sama sekali. Jadi tetap stuck, nggak ada perubahan, nggak ada progres, nggak ada pencairan. Dan juga teman-teman, berita kedua juga yang cukup penting adalah mengenai survei kepekerjaan yang sekarang berubah menjadi survei evaluasi 1 kalau nggak salah. Jadi atau masih kita menginfokan bahwa dia sudah muncul untuk survei evaluasi satunya. Ini sama dengan survei kepekerjaan, tapi entah kenapa beda nama, saya nggak ngerti. Mungkin dirasa lebih relevan kalau pakai kata-kata survei evaluasi ya. Jadi dia mengevaluasi apakah memang kita sebagai usernya prakerja ini puas dengan ininya dan tepat sasaran atau tidak teman-teman. Karena dia menanyakan tanggungan, bekerja sebelumnya seperti apa, segala macam. Jadi ingin mengecek apakah kita memang pantas dan kita memang orang yang tepat untuk melakukan program prakerja. Dan sekali lagi, survei ini sama sekali tidak mempengaruhi insentif kita teman-teman. Jadi jangan khawatir, kalian isi sebaik mungkin, karena ini pun juga sudah dikonfirm oleh Bu Deni dulu waktu awal-awal ada survei pekerjaan. Mereka menginformasikan bahwa ini nggak mempengaruhi insentif sama sekali. Kalian bisa jawab sejujur yang kalian bisa teman-teman. Kalau error, kalau dia muncul blank putih, kalian saran saya hapus dulu history browsernya, kemudian di-restart handphonenya, lalu dicoba lagi teman-teman. Atau kalian bisa ganti handphone lain yang lebih tinggi mungkin speknya, dan bisa pakai laptop teman-teman. Ya, jadi untuk survei itu dia akan muncul setelah insentif tahap 1 itu cair teman-teman. Jadi yang gelombang 4 bisa sudah cair tanggal awal bulan September, tanggal 2, 3 itu baru muncul beberapa hari ini, jadi kemarin dan juga hari ini. Jadi buat teman-teman sabar aja, tunggu aja. Dan nanti pun setelah survei kalian isi, itu nggak langsung jadwalnya masuk teman-teman. Itu nunggu beberapa jam lagi, bahkan maksimal 1 hari, jadi tetap tenang. Pastikan kalian sudah selesai itu sampai kirim survei. Itu baru sudah selesai namanya. Tapi kalau pertengahan jalan, misalnya baru question ke 10, 15 dia ngeblank, itu belum selesai. Jadi kalian harus tunggu lagi dan mencobanya dengan cara sering sign in ke dashboard prakerja. Jadi saat sign in dia akan masuk dan dia akan muncul surveinya lagi. Jadi kalian isi teman-teman. Untuk ini apakah mempengaruhi insentif? Awalnya teman-teman ya, jujur yang saya tahu itu survei kepekerjaan itu dia sifatnya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi ini bisa kita isi, bisa tidak. Tapi konsekuensinya kalau kalian nggak isi, kalian nggak dapat survei yang 50.000 insentif teman-teman. Tapi entah kenapa sekarang malah bahasanya aneh ya. Jadi segera isi agar insentif segera cair mungkin. Maksudnya kalau saya tahu adalah survei adalah insentif yang 50.000 teman-teman. Jadi bukan insentif pelatihan yang 600.000 maksudnya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, itu bukanlah patokan setelah kalian isi baru dia insentifnya cair. Jadi menurut saya sih enggak sih teman-teman. Jadi kalau dari info awal ya, yang survei kepekerjaan atau survei evaluasi sekarang, itu tidak wajib dan tidak mempengaruhi insentif yang 600.000. Ini juga dikonfirm oleh CS Prakerja dulu, saya tanyakin. Karena ini satu hal yang berbeda teman-teman. Karena contohnya yang kemarin terblokir itu
sudah si surveinya itu tetap cair untuk 50.000-nya, walaupun yang insentif pelatihannya yang 16.000 itu gagal, tetap cair. Jadi itu berbeda antara survei kebekerjaan, survei evaluasi, dan juga survei pelatihan yang 16.000 itu berbeda dan nggak ada kaitannya teman-teman. Jadi buat teman-teman, isilah sejujurnya, selengkap-lengkapnya. Jadi jangan khawatir mengenai hal tersebut. Oke teman-teman, jadi itu dulu sih untuk video kali ini, karena ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kita di grup Facebook, kemudian di grup Telegram, kemudian di YouTube saya, dan juga di Instagram teman-teman. Semoga membantu teman-teman dan juga lebih jelas. Ingat, ini program Kartu Prasabar, program rating ulasan. Jadi kalian harus pastikan rating ulasan kelar, lalu juga syarat semua lengkap, dan kalian tinggal menunggu dengan sabar teman-teman. Dan sambil nunggu kalian bisa join giveaway saya. Siapa tahu kalian menang teman, jadi bisa mampir ke video saya giveaway yang kemarin untuk isi syarat-syaratnya dan segala macam. Kita akan undi di hari Minggu teman-teman. Oke, so pastikan kalian stay tune dan kalian subscribe channel ini, kalian nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga kalian share video ini ke teman yang lain, karena makin banyak yang tahu akan makin baik teman. Jadi makin banyak juga yang terjawab, oh jadi gini ya, jadi nggak perlu cemas, nggak perlu panik teman-teman. Dan buat teman-teman, kalau ada pertanyaan lain yang mau kalian tanyakan, kalian bisa mampir ke dashboard YouTube saya. Itu udah banyak sekali info penting seputar prakerja yang sudah saya bahas dari awal gelombang 1 sampai sekarang. Saya yakin banyak dapat menjawab pertanyaan teman-teman seputar prakerja juga. Oke teman-teman, jadi itu aja. Thank you banget. Kalau salah kata, saya mohon maaf. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!